Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Indonesia sebagai sebuah negara yang cukup luas, sudah tentu banyak sarana transportasi dari berbagai daerah menuju ke daerah-daerah lain. Salah satu sarana transportasi yang marak ditemukan adalah bus. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan-perusahaan bus yang berdiri di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut berlomba-lomba menarik konsumen dengan berbagai cara, salah satunya adalah meningkatkan kenyamanan armada mereka. Kini, jamak ditemui bus dengan kelas-kelas yang dapat memanjakan penumpangnya, seperti sleeper seat, super eksekutif, dan eksekutif dengan berbagai fasilitas dan hiburan di dalamnya. Namun, jangan lupa juga dengan kelas ekonomi yang harganya ramah dengan dompet. Sobat Disimania dan Otomotif Mania, sejak masa kolonial, bus menjadi salah satu moda transportasi pilihan bagi masyarakat. Ada beberapa perusahaan di masa kolonial yang bergerak dalam bidang ini, salah satunya SH Autobus Biens, yang dimiliki oleh seorang warga Jepang bernama Sato Shigeru. Beliau adalah pemilik perkebunan Satonun. Dan topik kita hari ini adalah, sepak terjang PO Bus SH Autobus Biens, yang dikelola oleh pengusaha asal Jepang. Menurut koran Algemeen Handelsblad voor Nederlandse Indie, edisi 30 Agustus 1932, Sato Shigeru ialah seorang pengusaha yang tinggal di Garut. Ia kemudian mendirikan perusahaan bus SH Autobus Biens pada 1924, yang melayani rute Garut-Bandung dengan bus menggunakan bus keluaran Studebaker yang memuat 12 orang penumpang. Studebaker adalah produsen bus dan mobil Amerika yang berbasis di South Bend, Indiana, didirikan pada tahun 1852. Bus ini ditenagai oleh mesin Big Six Engine, dengan tipe L-head 6 piston, yang mampu menyemburkan tenaga 75 tenaga kuda, pada 2400 rpm, dan menggunakan sistem pembakaran dengan karburator. Otobus SH Autobus Biens selalu memperluas jaringannya pada 1926, dengan membuka rute Batavia-Bandung via Sukabumi, dan Garut-Pameungkuk seperti yang ditulis dalam koran Batavia's Nieuwsblad edisi 10 Desember 1926. SH Autobus Biens, sebuah perusahaan travel yang didirikan di Garut oleh Tuan Sato Shigeru pemilik perkebunan Satonun. Ini adalah iklan travel tersebut untuk jurusan Sukabumi Batavia. Walau memiliki rute-rute tersebut, SH Autobus juga melayani perjalanan pribadi. Salah satunya ialah perjalanan Marquis Tokugawa ke Observatorium Bosca dan Lembang tahun 1929. Selama perjalanan ini, Marquis terkejut dengan mobil SH yang melaju dengan mulus tapi secepat panah. Perjalanan keturunan pendiri Shogun Tokugawa ini dicatat olehnya, dalam buku berjudul Perjalanan Menuju Jawa. Untuk melayani rute dan perjalanan khusus tersebut, Tuan Sato menggunakan 24 bus dan sejumlah mobil. Jumlah kendaraan yang luar biasa itu berhasil menempatkan SH Autobus Biens sebagai perusahaan yang memonopoli jasa transportasi kendaraan bermotor di Jawa Barat. Semua itu diperoleh SH dalam waktu kurang dari 10 tahun. Saat itu, SH Autobus Biens memiliki 16 armada bus federal yang memuat 20 kursi penumpang. SH Autobus Biens membedakan tiket busnya dalam dua kelas 1 dan 2. Kelas 1 merupakan kelas yang paling mahal harga tiketnya. Pada 1927, Sato Shigeru membuka rute baru dari Bandung menuju Cirebon dan sebaliknya. Dalam iklan di koran The Courier edisi 7 Mei 1927, bus Bintang melayani perjalanan Bandung-Cirebon dan sebaliknya 2 kali dalam sehari, yang berangkat pada pukul 6.30 pagi dan pukul 1.30 siang. Saat itu, perjalanan Bandung-Cirebon dan sebaliknya memakan waktu perjalanan sekitar 6,5 jam. Selain Bintang, ada bus lain yang juga membuka rute Bandung-Cirebon.
Menurut Batavia News-Blad edisi 27 Februari 1927, PO bus pesaing bintang ini dikelola oleh Going dan menjadi pesaing berat bus bintang. SH Autobusdienst kembali melakukan terobosan dengan membuka rute Batavia-Bandung via Puncak pada 3 Maret 1929. Perjalanannya sendiri memakan waktu 4,5 dengan suguhan spesial, pemandangan indah di daerah Puncak. SH Autobusdienst mematok tarif 6,5 gulden per penumpang. Uniknya, bus ini hanya melayani satu kelas saja dengan jumlah penumpangnya yang lebih sedikit. Perjalanan SH Autobusdienst mulai terganggu sejak 1930, saat Hindia Belanda ikut terpengaruh depresi besar yang melanda dunia. SH Autobusdienst dan perusahaan-perusahaan bus lain mencoba bertahan dari kondisi ekonomi yang mulai tidak menentu. Nieuws van den Dag voor Nederlands Indie, edisi 14 November 1931 menyebutkan, ada satu perusahaan bus besar yang akhirnya gulung tikar. Perusahaan bus yang masih bertahan banyak yang mengurangi gaji karyawan. Bahkan yang lebih buruk mengurangi jumlah karyawannya. SH Autobusdienst masih bisa bertahan hingga tahun 1932, sebelum dinyatakan bangkrut dan akhirnya berhenti beroperasi. Baiklah Sobat Disimania dan Otomotif Mania, demikianlah sedikit informasi tentang sepak terjang SH Autobusdienst yang dimiliki oleh seorang pengusaha asal Jepang. Semoga informasi singkat ini bermanfaat, dan akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back.